Pernahkah kalian membayangkan sebuah pertarungan epik, bukan antara dua pasukan, tetapi antara satu nabi melawan 450 orang? Ini adalah kisah Nabi Elia, seorang utusan Tuhan yang berdiri teguh di tengah bangsa yang telah melupakannya. Cerita ini dimulai di kerajaan Israel, beberapa generasi setelah Raja Salomo. Raja Ahab yang jahat memerintah, dan istrinya, Ratu Isabel dari Sidon, membawa serta penyembahan dewa Baal. Isabel begitu kejam. Ia memerintahkan pembunuhan nabi-nabi Tuhan dan memaksa seluruh rakyat untuk menyembah berhala. Di tengah kegelapan ini, muncullah Elia, seorang pria dengan misi ilahi. Allah mengutus Elia untuk menghadap Raja Ahab dengan keberanian luar biasa. Elia menubuatkan sebuah malapetaka. Tidak akan ada embun atau hujan selama bertahun-tahun, kecuali atas perkataannya. Nubuat itu menjadi kenyataan. Tanah Israel dilanda kekeringan hebat. Namun, di tengah penderitaan itu, Tuhan memelihara Elia secara ajaib. Pertama, ia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Setiap pagi dan sore, burung-burung gagak datang membawakannya roti dan daging. Ketika sungai itu mengering, Tuhan menyuruhnya pergi ke Sarfat. Di sana, ia tinggal bersama seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Elia berjanji bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai hujan turun kembali, dan mukjizat pun terjadi. Persediaan mereka tidak pernah berkurang. Bahkan, ketika anak janda itu meninggal, Elia berdoa kepada Tuhan dan membangkitkannya kembali dari kematian. Setelah 3,5 tahun kekeringan yang menyiksa, Tuhan memerintahkan Elia untuk kembali menemui Ahab. Inilah saatnya untuk pertarungan puncak di Gunung Karmel. Elia menantang Ahab, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asher. Aturannya sederhana, 2 mezbah akan disiapkan dengan kurban lembu di atasnya. 1 untuk Baal, 1 untuk Tuhan. Mereka tidak boleh menyalakan api. Allah yang menjawab dengan api dari langit untuk membakar kurban, Dialah Allah yang sejati. Pertunjukan dimulai sejak pagi hingga petang. Para nabi Baal berseru, menari-neri, bahkan melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak. Mereka berteriak, "Ya Baal, jawablah kami." Tapi tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada api. Elia bahkan mengejek mereka, "Panggil lebih keras." Mungkin dewa kalian sedang merenung, atau sedang sibuk, atau sedang dalam perjalanan. Mungkin juga ia sedang tidur dan perlu dibangunkan. Kemudian, tibalah giliran Elia. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh, menggunakan 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ia menggali parit di sekelilingnya. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia menyuruh orang-orang menyiram kurban dan kayu di atas mezbah dengan 4 tempayan air. Bukan hanya sekali tapi 3 kali. Air membanjiri mezbah dan memenuhi parit di sekelilingnya. Saat semuanya basah kuyup, Elia maju dan berdoa dengan singkat namun penuh kuasa. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah pada hari ini orang tahu bahwa Engkaulah Allah di tenggat-tenggat Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu." Seketika itu juga, api Tuhan menyambar dari langit. Api itu membakar habis kurban bakaran, kayu, batu, dan debu, bahkan menjilat habis air yang ada di dalam parit. Melihat keajaiban dahsyat itu, seluruh rakyat yang berkumpul tersungkur dan berseru serempak, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Pertarungan telah dimenangkan. Tidak lama setelah itu, Elia berdoa, dan awan hitam pun muncul.
disusul hujan lebat yang membasahi kembali tanah yang kering. Namun, kemenangan ini membuat Ratu Izebel murka. Ia bersumpah akan membunuh Elia. Merasa takut dan putus asa, Elia melarikan diri ke padang gurun. Ia merasa sendirian dan bahkan memohon agar Tuhan mengambil nyawanya. Dalam kelemahannya, ia melakukan perjalanan ke Gunung Horeb, gunung di mana Musa pernah menerima 10 perintah Allah. Di sana, Tuhan menampakkan diri kepadanya, bukan dalam angin badai yang dahsyat, bukan dalam gempa bumi yang mengguncang, dan bukan pula dalam api yang menyala-nyala. Tuhan berbicara kepada Elia dalam suara angin sepoi-sepoi basah, sebuah bisikan yang lembut. Dalam kelembutan itu Tuhan menguatkan Elia, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang di Israel yang setia. Tuhan kemudian memberinya tugas baru, termasuk mengurapi Elisa untuk menjadi penerusnya. Akhir dari pelayanan Elia di dunia pun tak kalah luar biasa. Saat ia berjalan bersama Elisa, murid setianya, sebuah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi tiba-tiba muncul di antara mereka. Dalam angin puyuh yang dahsyat, Elia terangkat naik ke surga. Jubahnya terjatuh dan diambil oleh Elisa, yang kemudian melanjutkan warisan kenabiannya dengan kuasa yang sama. Kisah Elia adalah pengingat yang kuat tentang keberanian dalam iman, kekuatan Tuhan yang tak terbatas, dan bagaimana Tuhan seringkali berbicara, bukan dalam keriuhan, tetapi dalam keheningan yang lembut di hati kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak kisah inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.